Hai everyone, bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, namaku Cindy Dwi Herliana. Aku berasal dari IAIN Ponorogo dan aku berada di kelas IPA C. Di sini aku akan menceritakan tentang klasifikasi makhluk hidup dengan tema makhluk hidup dan benda mati. Apakah kalian tahu apakah makhluk hidup termasuk benda mati atau hidup? Agar kalian mengetahuinya, maka simaklah video penjelasan berikut ini. Apakah kalian tahu apakah itu batu, tanah, hewan, dan tumbuhan? Nah, bagaimana karakteristik dari setiap benda tersebut? Menurut kalian, apa sih yang akan terjadi apabila benda tersebut disentuh? Pada saat kita memberikan sentuhan terhadap batu, tanah, hewan, dan tumbuhan, maka benda-benda tersebut akan memberikan tanggapan yang berbeda-beda. Batu dan tanah ketika disentuh tidak akan memberikan respon. Hal ini dikarenakan kedua benda tersebut merupakan benda mati. Berbeda halnya dengan hewan dan tumbuhan. Hewan ketika disentuh akan memberikan tanggapan dengan bergerak dan disentuh. Tumbuhan mungkin akan memberikan tanggapan yang berbeda, namun beberapa mungkin tidak terlihat jelas. Hai Alia. Hai Cindy, aku ingin bertanya terkait makhluk hidup. Bagaimanakah cara kita mengetahui apakah benda yang kita amati termasuk benda hidup atau benda mati? Kita akan mengetahui apakah benda yang kita amati termasuk benda hidup atau benda mati, yaitu dengan cara kita dapat mengamati benda tersebut berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik dari makhluk hidup. Lalu, apa saja karakteristik dari makhluk hidup yang dapat kita amati dan kita pelajari? Karakteristik dari makhluk hidup yang sering kita jumpai yaitu: yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Kedua, tumbuh dan berkembang. Ketiga, memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Keempat, menanggapi rangsangan dari lingkungannya. Kelima, mengambil dan menggunakan energi. Keenam, memiliki kemampuan bernapas. Ketujuh, menghasilkan limbah atau sekresi, serta tubuh bersusun dari satu atau banyak sel. Ketika aku membaca sebuah buku, disebutkan bahwa karakteristik makhluk hidup dapat diamati oleh manusia dengan jelas. Dan tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, walaupun memiliki pergerakan yang lambat. Apakah itu benar? Pernyataan tersebut memanglah benar. Semua makhluk hidup haruslah memiliki semua karakteristik kehidupan. Sesuatu yang memiliki kehidupan dapat kita sebut sebagai organisme. Tetapi, kita juga harus tahu bahwa terdapat benda tak hidup yang memiliki beberapa karakteristik kehidupan. Apakah semua organisme memiliki ukuran yang sama? Tentu saja tidak. Aku akan memberikan beberapa contoh dari organisme. Ukuran organisme beraneka ragam. Contohnya seperti gajah dan paus memiliki ukuran yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran manusia. Kemudian ada lagi organisme yang memiliki ukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat melalui bantuan mikroskop seperti bakteri dan amoeba. Sekarang aku sudah paham bagaimana cara membedakan benda hidup dan benda mati dari penjelasan yang sudah kita bahas. Agar kamu lebih paham lagi dengan karakteristik dari makhluk hidup, maka aku akan menjelaskan lebih rinci mengenai karakteristik dari makhluk hidup.
Tahukah kamu bahwa makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak? Kemampuan untuk bergerak merupakan dasar dari karakteristik makhluk hidup. Semua makhluk hidup yang memiliki kehidupan akan mengalami kemampuan untuk bergerak. Namun, hewan dan tumbuhan memiliki kemampuan bergerak yang berbeda. Hewan biasanya memiliki kemampuan bergerak yang akan mudah untuk kita amati. Tetapi berbeda lagi dengan tumbuhan. Tumbuhan akan sulit untuk kita amati kemampuan bergeraknya karena tumbuhan memiliki kemampuan bergerak yang lambat. Salah satu tumbuhan yang mudah kita amati yaitu pada daun putri malu. Ketika daun putri malu kita sentuh, maka daun putri malu akan menutup. Selain itu, tumbuhan juga akan bergerak ketika tumbuh atau pada saat menanggapi cahaya matahari. Karakteristik yang kedua yaitu makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Sesuatu disebut makhluk hidup berarti mereka dapat tumbuh dan berkembang. Hal ini berarti menjadi lebih besar, lebih rumit, atau bisa juga keduanya. Beberapa makhluk hidup dapat tumbuh sangat lambat, namun beberapa makhluk hidup lagi dapat tumbuh secara lebih cepat. Salah satu contohnya yaitu pada saat kita menanam sebuah biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuklah sebuah kecambah. Setiap hari tinggi dari kecambah tersebut akan bertambah sampai dengan terbentuknya daun, dan kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Karakteristik yang ketiga yaitu makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, dapat melakukan reproduksi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dapat menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Reproduksi ini dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual akan melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan reproduksi aseksual tidak melibatkan pertemuan sel kelamin jantan dan betina, namun hanya memerlukan satu induk saja. Salah satu contoh reproduksi seksual yaitu pada ayam dengan cara bertelur. Makhluk hidup yang memiliki reproduksi rendah cenderung sulit ditemukan di alam liar dan umumnya tergolong ke dalam makhluk hidup terancam punah. Karakteristik yang keempat yaitu makhluk hidup menanggapi rangsangan. Makhluk hidup akan memberikan tanggapan terhadap perubahan dari lingkungannya. Terdapat dua perubahan lingkungan, yaitu yang pertama internal dan eksternal. Kedua perubahan lingkungan tersebut biasanya disebut dengan stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respon. Jika kita tanpa sengaja memegang air panas, dengan cepat tangan kita akan langsung kita tarik, kemudian kita akan langsung berteriak. Stimulus dalam hal ini merupakan suhu panas dan respon, yaitu menarik tangan dan berteriak. Nyatanya, respon terhadap stimulus pada tumbuhan lebih sulit untuk diamati daripada hewan. Gerak tumbuhan seperti bunga matahari mengikuti arah datangnya cahaya merupakan contoh tumbuhan dalam menanggapi rangsang. Stimulus dalam hal ini yaitu cahaya matahari dan tanggapannya yaitu berubahnya posisi bunga matahari. Karakteristik makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, berkembang biak, tumbuh, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Pada tumbuhan akan menggunakan energi untuk menjalankan proses fotosintesis, yaitu menggunakan energi matahari. Sedangkan pada hewan akan mendapatkan energi dengan cara memakan organisme lain,
baik yang berasal dari tumbuhan maupun dari hewan lainnya. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Sebaliknya, energi hanya dapat diubah maupun ditransfer dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sebagai contoh yaitu, energi cahaya matahari diubah menjadi energi kimia dalam bentuk karbohidrat oleh tumbuhan. Ketika karbohidrat ini dimakan oleh hewan, maka akan diubah lagi menjadi energi gerak dan energi panas, yang kemudian akan dibuang ke lingkungan. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. Karakteristik yang keenam yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan melakukan suatu pernapasan. Hewan memerlukan oksigen untuk melakukan pernapasan. Oksigen yang dihirup oleh hewan digunakan untuk mengoksidasi zat makanan di dalam sel sehingga akan dihasilkan sebuah energi. Zat sisa dari proses oksidasi ini adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga akan memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan nantinya juga akan mengikat karbon dioksida yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida. Karakteristik yang ketujuh yaitu makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimiawi di dalam tubuh makhluk hidup. Selain untuk menghasilkan produk yang berguna, reaksi ini juga menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan dari tubuh makhluk hidup. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme ini biasanya disebut dengan ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkan melalui proses bernapas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Kemudian pada tumbuhan, yaitu dengan cara menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Karakteristik yang kedelapan yaitu makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup secara struktural tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel atau biasa kita sebut dengan uniseluler seperti amoeba dan euglena. Kemudian ada juga makhluk hidup yang tersusun dari banyak sel. Biasa kita ketahui dengan multiseluler. Contohnya yaitu manusia, hewan, dan jamur. Virus ini tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja.